Assalamualaikum anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan mengajak kalian belajar tentang cara merawat tumbuhan, aturan cara merawat tumbuhan di sekitar, manfaat tumbuhan, lalu bagian tumbuhan dan fungsi dari bagian tumbuhan. Yang pertama, aturan merawat tumbuhan di lingkungan sekitar dan manfaat tumbuhan untuk makhluk hidup. Contoh aturan merawat tumbuhan. Yang pertama, tidak memetik tumbuhan. Yang kedua, tidak menginjak tumbuhan. Yang ketiga, menyiram tanaman secara teratur. Yang keempat, mencabuti rumput liar yang ada di sekitar tanaman. Yang kelima, menjaga kebersihan sekitar tanaman agar tetap bersih. Yang kedua, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Yang pertama, sebagai sumber makanan. Contohnya, tanaman padi. Tanaman padi diubah menjadi gabah, lalu dari gabah diolah menjadi beras, kemudian diolah lagi menjadi nasi. Yang kedua, sebagai sumber oksigen. Kenapa tumbuhan sebagai sumber oksigen? Siapa yang tahu? Nah, tumbuhan memperoleh makanannya dengan melakukan fotosintesis. Hasil fotosintesis tersebut adalah oksigen. Oksigen ini kemudian dilepaskan ke udara, kemudian digunakan kita untuk bernafas. Yang ketiga, sebagai sumber bahan bakar. Contohnya pada bagian batangnya ya, bisa kita gunakan sebagai kayu bakar. Yang keempat, sebagai bahan bangunan. Nah, bagian tumbuhannya juga bisa digunakan untuk bahan membangun. Yang kelima, menyejukkan udara. Siapa di sini yang punya tanaman di rumahnya? Harus diperhatikan ya cara merawat tanamannya ya. Berikut cara merawat tanaman. Yang pertama, periksa hama tanaman. Contohnya seperti ulat-ulat yang ada di tanaman atau rumput liar yang ada di sekitar tanaman itu harus dibersihkan. Yang kedua, memotong rantingnya supaya agar terlihat lebih indah. Yang ketiga, diberi pupuk secara teratur. Yang keempat, menyiram tanaman secara teratur, tetapi ada tanaman yang tidak perlu disiram, contohnya seperti pohon kaktus. Yang kelima, memberikan sinar matahari yang cukup. Karena sinar matahari berfungsi untuk fotosintesis bagi tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalian perhatikan gambar di sini ya. Nah, yang pertama ada akarnya. Yang kedua dari akar lalu ke batang. Yang ketiga ada daunnya. Yang keempat bunga. Yang kelima buah. Yang keenam biji. Fungsi bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar dulu. Akar fungsinya untuk menyerap air dari dalam tanah. Yang kedua, batangnya. Batangnya fungsinya menopang tumbuhan. Yang ketiga, daun fungsinya membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan melalui fotosintesis. Fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah sinar matahari menjadi makanan. Yang keempat, bunga. Fungsinya tempat perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kelima, buah. Fungsinya melindungi biji pada tumbuhan. Yang keenam, biji. Biji fungsinya menyimpan cadangan makanan dan membentuk tumbuhan baru.
Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.